Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 24 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah warga Sri Lanka mengkhawatirkan hidupnya di tengah krisis yang terjadi. Dia marah kepada pemerintah lantaran kondisi tak kunjung membaik. Tanpa gas, tanpa minyak tanah, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kata pekerja paruh waktu di Sri Lanka, Muhammad Sasli mengutip Reuters. Opsi terakhir yang terjadi, tanpa makanan kami akan mati, lanjutnya. Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di negeri itu mencapai 29,8% dan membuat harga pangan naik hingga 46,4% dalam perbandingan tahunan. Krisis ini sendiri memicu demo massa dan juga bentrokan. Kepolisian bahkan sempat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Nah, pemirsa, apa penyebab krisis yang terjadi di Sri Lanka? Mampukah Sri Lanka keluar dari krisis tersebut dan sebenarnya apa solusi yang hakiki untuk mengatasi krisis di Sri Lanka? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Hasbi Aswar, beliau dari Geopolitical Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Apa kabar, Bung Aziz? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana nih, Bung? Sehat, Bung? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih. Sebagaimana di pemberitaan, itu kan dikabarkan bahwa situasi di Sri Lanka kian parah. Bahkan warga harus bersiap untuk mengalami kekurangan pangan bersamaan dengan krisis ekonomi yang masih terjadi hingga saat ini. Bahkan warga 3 hari ini mengantri ya di depan sebuah toko untuk menjual gas tabung untuk memasak yang harganya melambung tinggi. Nah, menurut kacamata Anda ini, Bung, bagaimana sebenarnya gambaran situasi politik dan ekonomi yang terjadi di Sri Lanka ini? Baik, Bung Aziz. Sri Lanka ini adalah satu contoh negara yang failed state, ya, negara gagal. Negara gagal itu bukan karena tidak adanya sumber daya, bukan karena tidak adanya uang, tapi karena salah manage atau salah pengaturan dari penguasanya, begitu, Bung Aziz. Dan dampaknya sangat sistematik, ya. Dampaknya sangat sistematik yang merembet sampai ke isu politik, begitu. Sampai akhirnya banyak menteri mengundurkan diri, termasuk bahkan Perdana Menterinya, ya, Mahinda Rajapaksa itu mengundurkan diri, dan kemudian baru-baru kemarin itu dilantik Perdana Menteri yang baru. Dan tuntutan-tuntutan untuk dari rakyat untuk presidennya untuk mundur itu terus-menerus terjadi, gitu. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Sri Lanka seperti yang tadi Bung Aziz jelaskan, ya, yang dibacakan melalui media tadi, bahwa kondisi masyarakat sekarang sangat-sangat terjepit. Semua kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sangat sulit mereka dapatkan, termasuk kebutuhan pangan karena inflasi yang sangat tinggi. Kemudian gas, minyak, kebutuhan kesehatan, begitu. Bahkan saking sulitnya, ya, peralatan-peralatan dan obat-obatan sekarang di Sri Lanka itu, petugas medis itu malah diminta untuk menggunakan peralatan-peralatan bekas pakai untuk bisa dipakai lagi untuk untuk melakukan aktivitas menangani pasien. Bahkan saking parahnya, misalnya, ya, dalam aspek kesehatan, kabarnya dokter itu untuk melakukan operasi itu harus menggunakan cahaya dari handphone, gitu. Saking sulitnya di sana keadaan, karena listrik harus mati sekitar 10-15 jam per hari. Saking pemerintah tidak punya dana untuk membiayai pelayanan-pelayanan masyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena memang keuangan dari negara ini sekarang sangat-sangat terpuruk. Begitu, dengan banyaknya utang,
dan dengan pemasukan negara yang sedikit, ini yang membuat akhirnya negara tidak mampu membiayai, tidak mampu membeli, tidak mampu mengimpor kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan sehari-hari masyarakat, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, yang membuat akhirnya persoalan menjadi semakin pelik. Pangan, kemudian listrik, bahan bakar, harga-harga semakin naik, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi saya kira. Jadi ini adalah proses pemiskinan struktural yang dilakukan oleh negara, bukan karena sesuatu hal yang sifatnya alamiah, ya, seperti karena kekurangan Sri Lanka miskin ini dan itu, bukan, tapi karena adanya pengelolaan negara yang kacau oleh kekuasaan. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui di dalam pemberitaan ini kan krisis ekonomi di Sri Lanka ini diawali ketika muncul di awal pandemi COVID-19 yang kemudian diperparah dengan kenaikan harga minyak, ketergantungan impor, dan utang yang makin menggunung di sana. Nah, apakah hal-hal ini yang menyebabkan atau menjadi sebab utama krisis di negara tersebut, atau memang seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, karena tata kelola yang salah? Mohon penjelasan lebih detail ini, Bung Hasbi. Baik, Bung Aziz. Memang ada yang menjelaskan ya bahwa Sri Lanka itu terpuruk karena yang pertama, misalnya ya, kalau kita baca di media-media yang ada, itu karena pemerintah itu tahun 2019 itu membuat kebijakan untuk untuk menahan impor pupuk begitu, karena memang ada niatan dari negara ini untuk menghentikan pupuk-pupuk yang sifatnya kimiawi, dan ingin petaninya itu, karena negara ini adalah negara agraris gitu ya, ingin negara ini pertaniannya itu betul-betul dikelola dengan menggunakan pupuk organik. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ekspor pertanian menurun. Begitu. Produk-produk pertanian itu menurun kualitasnya. Yang ini yang membuat akhirnya pemasukan negara dari ekspor pertanian juga menjadi menurun. Nah, sehingga keuangan negara juga menjadi devisa negara atau keuangan negara dari mata uang asing, cadangan mata uang asing milik negara itu menjadi berkurang karena kurangnya aktivitas ekspor yang dilakukan. Nah, di sisi yang lain, Sri Lanka ini adalah negara yang tergantung kepada impor-impor dari negara lain dalam banyak hal. Untuk bahan bakar industri misalnya, minyak, gas, untuk listrik, termasuk untuk barang-barang kesehatan. Jadi terjadi defisit perdagangan. Ini yang membuat akhirnya cadangan devisa negara menjadi berkurang terus-menerus, sementara pemasukan berkurang gitu karena kurangnya ekspor. Nah, ini pertama yang kita bisa baca ya di media-media yang ada. Yang kedua, negara ini juga sangat tergantung kepada turisme atau pariwisata. Dan ini semakin pelik ketika COVID-19 terjadi, gitu. Menurunnya wisatawan asing. Nah, yang lebih parah lagi, ini menurut data yang ada, ternyata banyak wisatawan yang masuk ke Sri Lanka itu berasal dari Ukraina dan Rusia, dan yang sekarang sedang berkonflik. Secara otomatis semakin berkurang wisatawan asing gitu. Jadi ada banyak faktor katanya gitu. Cuman pandangan ini dibantah begitu. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, para pakar ya mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan faktor utama sebenarnya gitu, faktor kebijakan pupuk ya, termasuk kebijakan masalah pandemi, ini bukan faktor utama sebenarnya. Ada faktor yang lebih, sebenarnya isu ini atau benih-benih krisis ekonomi di Sri Lanka itu bukan terjadi di era COVID-19 saja begitu. Bahkan jauh sebelumnya, di saat pemerintah itu getol-getolnya untuk mengutang atau mengambil utang dari donatur-donatur asing untuk membangun infrastruktur yang sebenarnya tidak penting atau tidak dibutuhkan, tidak urgent bagi Sri Lanka. Nah, salah satu donatur atau pengutang terbesarnya itu kan adalah Cina ya, yang katanya sekitar 10% utang Sri Lanka itu dari Cina. Dan karena gagal bayar utang, salah satu dampaknya adalah apa?
salah satu pelabuhan milik Sri Lanka itu kan diambil atau dikuasai oleh Cina sekitar 90 tahun. Pelabuhan yang bernama Hamba Tonta itu di sana gitu. Nah, pemerintah ini akhirnya kesalahan manajemen ekonomi dengan cara menambah utang terus-menerus, sementara pemasukan negara itu dari hasil-hasil aktivitas ekonomi bernegara itu sedikit, ini membuat negara ini menjadi gagal bayar utang. Karena gagal membayar utang, tidak bisa membayar utang, akhirnya ini merembes kepada ketidakmampuan negara untuk melayani masyarakatnya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ditambah lagi korupsi, Mas Aziz gitu. Kalau menurut Transparansi Internasional, sebuah lembaga yang yang mengevaluasi kualitas atau transparansi politik sebuah negara, Sri Lanka ini masuk dalam ranking 102 kalau tidak salah dari 180 negara terkorup di dunia gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat struktur politik negara ini, itu adalah negara Sri Lanka itu adalah negara yang negara dinasti sebenarnya secara politik ya. Perdana menterinya itu keturunannya Raja Paksa, presidennya juga Raja Paksa juga gitu. Jadi ada banyak negara ini memang adalah negara yang dikuasai oleh lingkaran keluarga tertentu saja yang berhubungan dengan nama Raja Paksa itu. Korupsi menjadi sangat tinggi, pengelolaan negara yang suka-suka begitu, utang yang terus-menerus dilakukan untuk membangun negara. Nah, ini yang membuat akhirnya negara menjadi krisis gitu. Ini pelajaran penting saya kira ya. Sri Lanka ini menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana membangun negara yang baik. Ya, baik Bung. Tadi Anda sedikit menyinggung terkait dengan utang. Ini kalau kita baca di media yang beredar juga bahwa Gubernur Bank dari Sri Lanka, Pak Nandalal Wirasinghe, ini juga menuturkan bahwa saat ini negaranya sedang dalam kondisi default preemptive. Adapun gagal bayar ini terjadi ketika pemerintah Sri Lanka ini tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pembiayaan utang mereka kepada para kreditur. Nah, tadi Anda sedikit menyinggung bahwa Cina juga salah satu kreditur. Apakah Cina ini satu-satunya kreditur yang cukup berpengaruh begitu di Sri Lanka hingga kemudian mereka bisa mendapatkan pelabuhannya? Dan kemudian juga mohon dijelaskan apa saja dampak ketika suatu negara ini mengalami default preemptive ini. Ya, default preemptive ini kan juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aziz ya, adalah kondisi di mana negara tidak mampu membayar utang. Jadi kondisi keuangan negara Sri Lanka memang sangat terpuruk gitu, minus bisa dibilang demikian. Sekarang untuk tahun ini itu cadangan devisa negara itu tinggal, data yang saya baca ya, tinggal 50 juta dolar saja gitu. Sementara untuk tahun ini utang yang harus dibayar oleh Sri Lanka itu sekitar 7 miliar dolar. Bayangkan Mas Aziz ya, 50 juta dolar uang yang dimiliki oleh Sri Lanka itu harus dipakai untuk mengurus masyarakat, memenuhi kebutuhan rakyatnya, tapi di sisi yang lain harus membayar utang 7 miliar. Jadi memang secara otomatis negara ini tidak bisa membayar utang. Bahkan yang pemerintah Sri Lanka lakukan adalah berupaya untuk melakukan negosiasi kepada para pemberi utang, pada Cina, Jepang, termasuk juga IMF yang juga banyak memberikan utang kepada Sri Lanka begitu. Sri Lanka mengatakan ya kami tidak akan bisa membayar utang sebelum kita negosiasi dulu gitu. Karena Sri Lanka sekarang alih-alih membayar utang itu mengurus rakyatnya sendiri, uangnya tidak cukup begitu. Sehingga Sri Lanka akhirnya melakukan apa? Melakukan kontak-kontak dengan negara-negara tetangga termasuk India begitu untuk memberikan bantuan finansial. Memang negara ini gagal bayar utang Mas Aziz begitu. Dan Cina itu adalah salah satu donatur terbesar, bahkan katanya sekitar pengutang terbesarnya Sri Lanka itu adalah Cina. Dan saya kira Cina ini sebagai negara yang pragmatis ya, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, ya Cina tidak peduli Sri Lanka ini miskin atau tidak, yang penting kepentingan Cina di Sri Lanka itu bisa didapatkan. Salah satunya apa?
Ya, Sri Lanka ini adalah salah satu negara kepulauan di negara pulau ya di Samudra Hindia, dan wilayah Sri Lanka ini adalah wilayah jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sangat penting begitu. Dan Sri Lanka itu memang adalah salah satu negara yang diincar oleh Cina begitu. Jadi Cina tidak peduli Sri Lanka itu bisa bayar utang atau tidak. Yang penting aset-aset strategis Sri Lanka itu bisa dikuasai oleh Cina. Begitu. Tapi saya lihat Bung Aziz, kalau dalam sudut pandang politik ya, ini nampaknya Amerika Serikat termasuk India yang menjadi sekutu Amerika di kawasan Asia Selatan ini nampaknya ingin berupaya untuk membendung pengaruh Cina di Sri Lanka, karena tahun ini kita bisa lihat ada janji-janji dan ada upaya India untuk membantu Sri Lanka begitu. Untuk untuk membangun kembali ekonominya supaya bisa tetap bertahan, dan saya kira dari sisi yang lain untuk mengurangi ketergantungan Sri Lanka terhadap Cina. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang upaya-upaya restrukturisasi atau nego-nego yang dilakukan oleh Sri Lanka kepada beberapa kreditur, apakah upaya ini juga solusi yang efektif begitu, Bung Hasbi? Ya, yang jelas ini kan intinya adalah yang pertama begini, penyebab dari semua krisis ini kan sebenarnya adalah utang-utang yang tidak produktif begitu. Utang-utang yang tidak produktif yang diambil oleh pemerintah Sri Lanka untuk membangun proyek-proyek yang tidak menguntungkan gitu. Dan karena negara ini adalah salah satu negara korup dengan bentuk kekuasaan yang dinasti, ini bisa jadi memang kebanyakan uang ini masuk ke kantong-kantong kekuasaan, kantong-kantong pemerintah begitu. Sehingga walaupun misalnya utang itu banyak masuk, saya kira ini tidak akan memperbaiki Sri Lanka. Ini hanya banyak yang akan dikorupsi dan ya tidak akan berdampak apa-apa begitu. Yang menjadi problem bagi Sri Lanka ini kan sebenarnya adalah negara ini sangat tergantungan terhadap terhadap produk-produk asing begitu. Bayangkan ya pangan, kebutuhan pangannya, termasuk kebutuhan kesehatannya, kebutuhan minyak, gas dan lain-lain. Itu semua diimpor dari negara-negara lain begitu. Nah, jadi saya kira walaupun akhirnya ya Sri Lanka itu pulih kembali, tapi pulih dengan utang, ya negara yang dibangun oleh utang itu saya kira tidak akan bisa bertahan lama. Jadi ini sekedar panacea saja. Panacea itu sekedar obat penghilang nyeri gitu. Mungkin bisa bertahan beberapa tahun, misalnya pulih, kemudian ambruk lagi karena tidak bisa membayar utang. Itu akan terus-menerus terjadi, sehingga ya kalau kondisi ekonomi rusak ya saya kira juga politik akan pernah stabil. Kecuali nanti ada pemimpin baru yang memimpin yang mampu membawa Sri Lanka itu menjadi lebih kira. Karena memang negara ini salah urus, dan ditambah lagi kekuasaan negara ini dikuasai oleh hanya dinasti tertentu saja. Ya, baik Bung. Ini menarik ya kalau kita melihat Sri Lanka, bagaimana pengelolaan negara tersebut dan juga dampak negatif dari utang luar negeri yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, kemudian kalau kita melihat di negeri kita sendiri, ini kan sadar ataupun tidak, ini kan negeri kita juga banyak utang begitu ya. Korupsi di negeri kita juga cukup besar begitu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas para koruptor juga belum membuahkan hasil yang maksimal. Nah, kalau kita melihat terkait dengan fakta-fakta tersebut, mungkinkah suatu saat nanti Indonesia akan bernasib sama seperti Sri Lanka ini? Mohon ini analisisnya nih. Ya, saya kira sangat mungkin sekali ya, Bung Aziz ya. Kita sudah punya pengalaman lah. Krisis ekonomi tahun 66, 98 ya. Kita punya pengalaman itu, dan artinya apa? Ya, semua negara itu sebenarnya memang semua negara itu memang harus siap sedia dengan kondisi yang ada. Sehingga saya kira ya supaya kita itu bisa kuat perekonomian kita, tidak gampang diterpa. Memang konsep kemandirian itu memang harus kita bentuk dalam pemikiran kita. Jangan sedikit-sedikit bergantung sama asing, jangan sedikit-sedikit ngutang,
Jangan sedikit-sedikit keluar mencari bantuan dari negara-negara lain. Kenapa? Karena sekali kita bergantung pada negara lain, maka kondisi kita akan bergantung kepada kondisi luar begitu. Misalnya nih konflik Ukraina Rusia, di mana negara kita juga ketergantungan dari aspek ini ya, produk gandum dari dua negara itu misalnya. Akhirnya negara itu konflik, kita menjadi kesulitan gandum misalnya. Nah, saya kira pemerintah kita memang sudah harus ini menjadi pelajaran buat pemerintah kita, termasuk saya kira negara-negara lain, bahwa kita sudah harus berpikir mandiri begitu dalam banyak aspek, ya. Dan jangan terlalu ambisius untuk sesuatu hal yang bisa mempersulit kita. Kita sekarang lagi bangun salah satu mega proyek ya, proyek ibu kota negara baru. Dan kita tidak punya dana untuk itu. Nah, tapi kalau negara itu tetap ngeyel untuk membangun infrastruktur yang besar ini dengan jumlah triliunan rupiah, dengan utang, investasi, dan lain sebagainya, investasi asing, maka ini malah mempersulit rakyat Indonesia ke depan. Gitu. Bukan mempersulit rezim ya, karena rezim ini kan hanya memimpin berapa tahun saja gitu. Tapi yang mendapatkan dampaknya adalah masyarakat. Gitu. Nah, saya kira ini menjadi hal yang penting gitu ya, dan menjadi pelajaran penting buat Indonesia gitu. Jangan sampai kita terlalu ambisius dalam kondisi ekonomi kita yang tidak baik. Bahkan ya, kondisi ekonomi baik saja, tidak usah terlalu ambisius. Kita hidupnya sesuai dengan kemampuan kita saja. Yang penting rakyat, masyarakat kita sudah terpenuhi kebutuhannya, itu yang penting menurut saya. Dibanding harus membangun negara kita megah secara infrastruktur, tapi rakyatnya menderita, ya tidak ada gunanya gitu. Ya. Tahun-tahun ini saja saya kira persentase bayar utang kita itu sangat tinggi sekali, Mas Aziz, saya kira, dan bayar utang dan bunganya ya luar biasa gitu, bahkan mengalahkan beberapa poin-poin biaya pelayanan di masyarakat kita. Ini saya kira buruk bagi Indonesia. Ya baik, mudah-mudahan apa yang terjadi di Sri Lanka ini bisa menjadi pelajaran begitu ya untuk pemerintah Indonesia. Nah, terakhir Bung Hasbi ini, kalau kita bicara terkait dengan Sri Lanka dengan berbagai macam problemnya saat ini, kira-kira apa solusi komprehensif untuk Sri Lanka ini, Bung Hasbi? Ya, saya kira ini secara sederhana ya, Bung Aziz. Mengurus negara itu kan ya inilah, negara itu kan organisasi tertinggi ya dalam sebuah masyarakat. Ya, kalau kita ingin kalau sebuah negara ingin menjadi baik, maka salah satu hal yang Sri Lanka harus lakukan adalah membangun negaranya dengan sumber daya yang mereka miliki. Begitu. Itu yang penting saya kira, dan yang apalagi Sri Lanka ini adalah negara agraris, penghasil produk-produk pertanian seperti teh, kemudian karet misalnya gitu. Itu yang harus dibangun, dan pembangunan berbagai macam hal seperti infrastruktur dan lain-lain itu kalau bisa seharusnya dibangun dari biaya sendiri gitu. Tidak perlu terlalu ambisius membangun ini itu, membangun berdasarkan kemampuan kita sendiri. Kalau dalam konsep Islam misalnya gitu ya, tidak apa-apa sebenarnya kita mengutang kepada siapapun juga, negara lain misalnya, yang penting bunga tidak ada dan kontrak-kontrak politik atau perjanjian-perjanjian politik tidak ada. Sayangnya dalam konteks politik modern sekarang ya tidak ada makan siang gratis, termasuk utang itu kan adalah bagian dari alat politik negara lain untuk mengontrol kita. Nah, ini yang membuat akhirnya Sri Lanka menjadi jatuh. Saya kira sebagai umat Islam ya, menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa ya benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa membangun negara atau memenuhi kebutuhan dasar kita dengan utang, apalagi utang riba, itu adalah salah satu biang kehancuran sebuah negara. Ya kalau Sri Lanka ingin benar, ya maka dia harus mengadopsi pemikiran-pemikiran yang benar untuk membangun negaranya. Jangan ambil utang luar negeri yang ribawi misalnya. Bangun negaranya berdasarkan atas kemampuan dirinya sendiri secara mandiri dan tidak bebas dari intervensi asing. Saya kira ini solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka kalau Sri Lanka ingin menjadi negara yang baik.
Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Bung Hasbi Aswar telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi Aswar. Alhamdulillah wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.